sosial yang adil itu akan terdegradasi. Padahal dua daya itu yang membuat kita bisa disebut sebagai manusia. Jadi kalau kita suara hati kita diatur-atur gitu ya, ditelikung oleh kekuatan politik, itu sebagai manusia kita itu mengalami degradasi. Jadi kita hanya bisa menyebut diri kita sebagai manusia bermartabat kalau keyakinan saya itu tidak dikekang gitu ya. Jadi kalau misalnya hak saya untuk berkeyakinan itu dikekang, itu dalam pandangan Rawls itu mendegradasi kemanusiaan kita. Jadi salah satu prinsip yang membuat kita tetap menjadi manusia ya suara hati kita tidak dikekang gitu ya. Kita mau berkeyakinan agama apa itu hak setiap orang, hak setiap warga untuk meyakini, tidak boleh diatur, tidak boleh dirampas gitu. Jadi karena itu prinsip pertama ini menjadi prinsip yang paling utama dalam prinsip atau prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls, dan itu tidak boleh dikurangi, dan itu yang membuat dia tentu saja seorang pemikir liberal ya. Pemikir liberal itu harus punya keyakinan bahwa kebebasan itu tidak boleh dikekang, tidak boleh dikurangi. Nah, prinsip kedua yang membuat dia disebut sebagai egalitarian, jadi dia dalam filsafat sosial dan politik dia disebut sebagai liberal egalitarian. Jadi seorang pemikir liberal tapi punya konsep mengenai egalitarianisme. Dan prinsip kedua ini yang membuat dia disebut sebagai egalitarian. Jadi dalam prinsip kedua ini ada dua. Yang pertama itu prinsip fair equality of opportunity, itu kesetaraan kesempatan yang fair. Dan yang kedua itu prinsip perbedaan. Nah, Rawls tidak memahami kesetaraan kesempatan yang fair dalam pengertian, dia tidak memahami kesetaraan kesempatan dalam pengertian liberal formal ya. Liberal formal itu seperti yang dalam laissez-faire atau market freedom, careers open to the talents, yang boleh yang bisa mengakses pekerjaan ini yang terbaik gitu ya. Ya, yang bertalenta terbaik dia akan yang menang. Itu prinsip liberal formal, dan Rawls tidak memahami kesetaraan kesempatan dalam arti itu. Jadi itu dalam pengertian laissez-faire, dan dia tidak memahami kesetaraan kesempatan dalam arti itu. Nah, prinsip atau diktum careers open to the talents itu hanya ada dalam laissez-faire, dan Rawls tidak memahami prinsip kesetaraan kesempatan dalam pengertian itu. Jadi bagi dia penting untuk melihat kenapa orang punya talenta tidak baik. Jadi kalau kita mengatakan karir itu terbuka untuk yang bertalenta baik, penting bagi kita untuk mengetahui kenapa orang punya talenta baik sementara yang lain tidak. Nah itu karena itu dia menekankan lihatlah latar belakang sosialnya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, ya jangan harapkan misalnya anak dari keluarga kumuh dan miskin itu bisa bersaing dengan anak dari keluarga orang kaya yang sehat ya. Itu jangan diharapkan bisa bersaing karena latar belakang sosialnya sudah berbeda. Jadi karena itu kita harus memperhatikan latar belakang yang membuat orang itu bisa bertalenta baik atau tidak baik. Jadi lihat latar belakangnya. Karena itu prinsip keadilan itu penting untuk melihat latar belakang. Nah, yang tadi sudah saya singgung juga, dua hal yang perlu diperhatikan itu ada kontingensi sosial, kelas sosial, dan kondisi fisik, kontingensi alamiah. Itu harus diperhatikan dalam kebijakan. Misalnya akses masuk ke universitas negeri misalnya. Dulu kalau mungkin sampai sekarang juga ya, di universitas favorit negeri itu yang terbaik,
yang bisa masuk. Dan beruntung sekali yang terbaik itu kadang-kadang ya kaya juga gitu ya, kaya dan terbaik, pinter dan kaya, sehingga yang bodoh dan miskin tidak bisa masuk gitu. Nah karena itu penting untuk perhatikan kondisi kelompok-kelompok yang least advantage itu tadi, yang tidak beruntung, yang dari keluarga miskin, yang tidak terlalu sehat, itu bagaimana caranya dia bisa mengakses pendidikan yang baik supaya dia tidak tertinggal dengan orang yang latar belakangnya sudah mapan gitu ya. Nah dalam pandangan Rawls, talenta setiap orang sangat ditentukan oleh latar belakang sosial, seperti kelas sosial, keluarga di mana mereka hidup, pendidikan yang mereka peroleh, dan seterusnya. Talenta juga ditentukan oleh kondisi fisik ketika seorang lahir, apakah normal atau tidak. Nah bagi Rawls, semua kondisi itu harus dipertimbangkan dalam distribusi kesempatan seperti pendidikan dan pekerjaan. Jadi karena itu dalam beberapa hal Rawls itu menerima konsep kebijakan yang disebut sebagai affirmative action ya. Meskipun kalau dalam buku Theory of Justice kata affirmative action itu hampir tidak pernah muncul. Jadi istilah affirmative action itu ditegaskan oleh para pembacanya, para muridnya, bahwa konsekuensi dari pemikiran Rawls adalah diterimanya kebijakan affirmative action. Affirmative action itu artinya kita memberikan prioritas kepada kelompok yang termarginalkan dalam akses kesempatan tertentu, misalnya akses pendidikan, akses kesehatan. Seharusnya kebijakan yang sudah baik, misalnya di konteks Indonesia, menurut saya BPJS itu memang seharusnya itu diperuntukkan untuk kelompok yang lemah ya, yang penghasilannya mungkin di bawah rata-rata. Cuma saya dalam praktik banyak juga orang yang dari keluarga mapan yang pakai BPJS ya. Saya nggak tahu, mungkin nanti rekan-rekan ada bisa menjelaskan itu kenapa terjadi seperti itu. Tapi idealnya kebijakan pertolongan, istilah affirmative action itu kan kebijakan pertolongan ya, itu diperuntukkan pada kelompok yang lemah, pada kelompok marginal, orang miskin, orang cacat, ya kelompok-kelompok seperti itu. Nah tapi dalam konteks affirmative action, Rawls sangat menggarisbawahi misalnya kebijakan untuk memprioritaskan di Indonesia itu masih dipakai untuk kaum perempuan. Kaum perempuan itu kalau tidak salah untuk kebijakan parlemen itu 30% minimal ya. Jadi dalam setiap pemilu itu harus ada calon legislatif berjumlah yang perempuan berjumlah 30%. Jadi itu syarat minimal. Itu untuk itu tadi memenuhi affirmative action tadi. Tapi itu harus temporer gitu. Maksudnya temporer itu jangan selamanya gitu. Ketika nanti kondisi yang membuat dia layak ditolong itu tidak ada, resendetranya hilang, ya kebijakan itu harusnya dihapus. Misalnya lagi untuk dalam konteks Amerika, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu untuk kulit hitam itu ada prioritas. Masuk universitas misalnya, itu ada prioritas untuk kelompok kulit hitam. Tapi ketika kulit hitam sudah tidak tertekan lagi oleh batasan-batasan peraturan dan mereka punya akses yang sama, seharusnya kebijakan itu tidak lagi diberlakukan. Tapi untuk orang miskin mungkin bisa permanen ya, karena orang miskin itu ya selagi orang itu miskin ya harusnya layak ditolong. Kecuali kalau misalnya dia sudah jadi kaya berarti dia bukan jadi miskin lagi. Kebijakan itu nggak layak untuk dia kalau sudah jadi kaya. Nah yang kedua dari bagian dari prinsip kedua itu yang disebut sebagai difference principle. Kurang lebih sama dengan equality of opportunity. Yang ditekankan itu bagaimana konstitusi atau undang-undang itu memberikan perhatian terhadap kelompok the least advantaged tadi, kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam bahasa konstitusi kita itu anak yatim, fakir miskin, dan terlantar itu yang disebut sebagai the least advantaged, orang yang hidupnya tidak beruntung.
dan itu harus dilindungi kesempatan mereka untuk mengakses masa depan, untuk mengakses prospek hidup yang baik itu lewat konstitusi, lewat basic structure tadi yang dari konstitusi kemudian diturunkan dalam undang-undang dan seterusnya. Jadi mereka sebagai warga negara ya keberadaannya betul-betul terjamin gitu ya. Ada dua titik tekan yang hendak didorong lewat prinsip perbedaan. Yang pertama, perhatian terhadap kelompok tidak beruntung atau delisitasi tadi dengan mengatur sistem kepemilikan, produksi, dan transaksi. Jadi dalam ekonomi misalnya itu ya mungkin dalam di bawah undang-undang, di bawah konstitusi itu ada peraturan mengenai bagaimana misalnya distribusi kur kur itu kalau itu usaha rakyat ya untuk koperasi ya, kalau itu usaha rakyat usaha rakyat. Nah itu salah satu model bagaimana kita memberikan perhatian kepada kelompok yang kecil gitu, kelompok yang tidak besar gitu secara ekonomi. Nah yang kedua, sistem ekonomi yang paling adil adalah sistem ekonomi yang dapat membuat kelompok tidak beruntung menjadi lebih baik, menjadi jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Jadi itu yang disebut sebagai konstitusi yang adil. Jadi konstitusi yang adil itu bukan berarti kita harus sama. Kita memberikan kebijakan kepada memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok miskin itu artinya kan kita tidak setara ya, tidak sama memberikan kebijakan pada warga negara. Itu bukan sesuatu yang bermasalah dalam keadilan. Jadi kita melakukan satu ketidaksetaraan dalam kebijakan itu dibolehkan selagi itu memberikan perhatian kepada kelompok yang lemah, yang tidak beruntung. Jadi adil itu tentu saja bukan dalam arti sama ya, setara. Nah itu prinsip keadilan yang diajukan oleh Rawls yang diandaikan dari satu kondisi di mana kita berada dalam posisi yang tadi, kita berada dalam ketidaktahuan dan menentukan prinsip-prinsip itu dalam keadaan yang setara dan bebas. Maka bagi Rawls, secara misalnya setiap orang harusnya akan mengarah ke prinsip-prinsip ini dalam keyakinan dia, meskipun pandangan ini tentu saja dikritik juga oleh banyak pemikir yang lain ya. Nah, dari prinsip-prinsip ini kira-kira apa yang bisa kita tarik dalam konteks diskusi mengenai pajak ya. Pertama saya mau menarik prinsip yang secara umum dulu dan normatif. Yang pertama, dari teori keadilan Rawls, kesimpulan pertama yang tidak bisa ditolak bahwa eksistensi negara itu dilegitimasi, dijustifikasi. Mungkin pernyataan ini terlalu naif untuk kita ya, karena ya sejak lahir kita sudah ada negara. Tapi dalam diskusi filsafat politik dan filsafat sosial itu selalu ada diskursus mengenai seandainya negara tidak ada gitu ya, lebih baik yang lebih baik. Dan sebagian kecil memang orang percaya bahwa kalau tidak ada negara itu akan menjadi lebih baik. Mungkin dalam konteks negara terlalu banyak pengatur, negara terlalu dominan, itu orang berpikir mengenai kalau negara nggak ada itu lebih baik. Kadang-kadang kita juga berpikir begitu kalau ada urusan yang bisa kita kerjakan cepat, tapi harus berurusan sama negara dan itu urusannya jadi panjang. Mungkin bersyukur kalau di Jakarta sekarang sudah relatif cepat ya, ngurus KTP cepat, ngurus akta kelahiran cepat. Tapi di luar Jakarta itu masih problem. Ngurus KTP itu tetap kalau nggak keluar uang tips itu diperlambat. Akta kelahiran juga begitu. Jadi padahal sudah digaji, kita juga berpikir akhirnya
kenapa begitu ya? Negara itu menjadi membusuk gitu, menjadi membuat pekerjaan yang seharusnya cepat itu diperlama. Karena prinsipnya kalau dibuat lama kenapa dipercepat gitu ya? Itu prinsip sebagian besar pegawai pemerintah. Nggak ada pegawai pemerintah di sini ya? Semua. Nah jadi kesimpulan pertama, negara dijustifikasi menjadi Rawls. Dia ada alasan negara itu ada. Bagi Rawls itu penting. Dan dalam hal ini tentu saja dia ada, kalau dalam filsafat sosial dan politik itu ada leluhur yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam filsafat modern itu tokoh namanya John Locke dan Thomas Hobbes. Itu orang seperti Rawls, termasuk Robert Nozick, itu orang yang dipengaruhi oleh para leluhur tadi itu. Ya sama kalau kita bicara agama itu nggak boleh tinggalkan Syafi'i, Imam Ghazali itu nggak boleh tinggal. Jadi harus selalu disebut. Nah, mereka juga sama. Kalau kita bicara filsafat sosial dan politik, paling tidak kita pernah bersinggungan dengan para leluhur dalam filsafat sosial dan politik di filsafat modern. Jadi keberadaan institusi politik ini diarahkan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang dipahami dalam arti fairness. Jadi dia dijustifikasi eksistensi negara, tapi sebagai negara yang melaksanakan prinsip-prinsip keadilan tadi. Jadi negara itu penting sebagai pelindung keadilan, sebagai pelindung kebebasan. Jadi dalam beberapa hal orang yang percaya pada ini, pada prinsip ini, itu mengandaikan bahwa tidak